kopi bisa dapat emas murni. Bisa dong. Menangkan 20 emas murni dari Kopi Luwak. Kumpulkan kopi luwak favoritmu, tata menjadi rangkaian yang menarik, foto atau video, upload ke sosial media, dan tag @kopiluwak_official. Buruan kirim, jangan sampai ketinggalan. Kopi luwak dibuat dengan teknologi slow roasting yang diakui oleh BPOM. Harum nikmat aromanya menghadirkan kehangatan di bulan penuh berkah. Alhamdulillah. Selamat menunaikan ibadah puasa. Kopi Luwak, pelopor kopi hitam yang nyaman diminum. Emco, cat kayu dan besi. Loh, wah, nyai bengong kan? Oh, ake ngerti be, amun seorang perempuan, seorang istri melamun, isi dompetnya pasti KTP, rogen. Awake hanya belajar lebih tenang menikmati hidup dengan proses tanpa harus protes. Loh, hidup itu adalah sebuah perjalanan, bukan perbandingan. Maka jangan pernah kamu bandingkan prosesmu dengan orang lain, karena kita berdiri di bumi yang sama dengan takdir yang berbeda. Oh, ini bertakdir awake nganten gak beli saya proses tapi stres. Wah, mula punya nyai, takdir ya nyai. Ini pijit tangan lu, sakit kaki awak-awake. Apa? Mau pijat keko? Oh, mau pijat. Pawayan kayak di rumah matajan metuakan. Dan ini subane gelam kekene awake nih makatang oh, awake nih makatang. Awake sing kodak, awake sing idawak kenjang, sing idawak mijat. Loh, beli pergi karena tugas, pulang demi beras. Lelah itu wajar, tapi menyerah bukanlah jalan keluar. Semangat kone ngopi, kone ngama, waktu ini ceramah, jadi kayak presiden. Cuma sebelum lagi sih, kita ngawake. Kene be, kene awake makatang, awake bemedati ngencadang dongkang ini. Oh, kadang timpalnya jadi makatang. Ngajak ke saya di lulungi lumayan. Ini, ayo kemarin jangan bicaranya nih lo. Ini siap dicetan awake jangan beli, langise ane jangan. Wah, si lagi gini ada ngorek TV semangatnya kangon. Melang saya beli ngomong, ini madan minyak gana pati. Aduh, sudah lo, besoknya beli lo. Melang nih. Pelan, jangan nggak dikasih lagi sini. Apa dikasih lagi sini lo? Coba tinggalin. Ini di HP ini nak ada beli. Nak liu khasiatnya nih beli waktu nak nganggon minyak gana pati ada nih beli meringankan apa dan ini kaki terkilir, keseleyor, emate, pegelinu, pila, kesemutan, bangkang sakit pokoknya menggenap khasiatnya nih. Ini, mana gijil? Yang kita nak panaki, awaknya saya ketakonan. Jadi awaknya bersehat. Ini awaknya bisa nyai di kamar ini. Aku asingnya. Sini nyai, awaknya bersegar di kakak lain nyai. Beli. Baik. Pemirsa, dalam waktu dekat, umat Hindu akan menyambut Hari Suci Nyepi Tahun Baru Saka yang diawali dengan serangkaian upacara sakral. Rangkaian tersebut meliputi upacara melasti, tawur agung untuk tingkat provinsi hingga prosesi pengrupukan pada saat sandikala sehari sebelum pelaksanaan catur berata penyepian. I Gusti Ketut Widiana, dosen pendidikan agama Hindu UNHI menjelaskan bahwa seluruh rangkaian tersebut memiliki makna filosofis yang mendalam. Menurutnya dalam prosesi Tawur Agung, umat Hindu melaksanakan ritual penyomian atau menetralkan unsur-unsur butekala agar situasi yang sebelumnya ramya atau gaduh menjadi somya atau harmonis. Secara logika ritual, Tawur Agung adalah prosesi menyomiakan situasi ramya yang menjadi kesukaan butekala. Setelah ditawur menjadi somya, sorenya pengerupukan sudah mengarah pada sunya atau sepi, sipeng menjelang keesokan harinya menyambut catur berata penyepian. Ia menambahkan, pada masa lalu, pengerupukan dilaksanakan secara tradisional dalam lingkup Banjar seperti mengobor-obor, membubu, atau mensui. Kegiatan tersebut sederhana dan berfokus pada makna ritual penyomia butekala. Namun sejak pertengahan era 1980-an hingga kini, pengerupukan mengalami perkembangan signifikan. Kreativitas generasi muda tumbuh melalui pembuatan dan pengarakan ogoh-ogoh
yang semakin inovatif dan atraktif. Tradisi ini kemudian menjadi bagian tak terpisahkan dari semarak menjelang Nyepi. Ada kecenderungan ketika prosesi arak-arakan ogoh-ogoh tersebut, kita tidak bisa pungkiri ini memang tidak semua, tapi ada saja generasi kita yang memampakkan situasi ramil itu rame, cenderung ke hura-hura. Termasuk diantaranya dengan meminum minuman beralkohol atau miras. Sehingga ada semacam sindiran bahwa ketika arak-arakan disertai dengan minum arak dulu, katanya untuk membangkitkan adrenalin. Tapi persoalannya bukan itu, karena menjelang hari suci Nyepi dan ketika Taur Agung sudah sunil, namanya saja hari suci Nyepi, maka kata kuncinya adalah pengendalian diri. Sebisanya diusahakan, bolehlah kreativitas tanpa batas gitu. Tapi ada batasan secara etis, religis, di samping estetis, yaitu mengendalikan diri supaya ritual suci Nyepi yang sebelumnya didahului dengan pengerupukan beserta arakan ogoh-ogoh itu tidak dinodai, tidak dikotori. Meski demikian, Gusti Widiana mengingatkan agar kreativitas tersebut tetap berada dalam koridor nilai adat dan spiritualitas. Ia menekankan pentingnya peran tokoh Banjar Adat, Desa Adat, serta pengurus Seketrune dalam mengondisikan jalannya pengarakan ogoh-ogoh agar tidak menimbulkan hal yang tidak diinginkan. Kata kuncinya adalah pengendalian. Jangan sampai saat mengarak ogoh-ogoh justru terjadi gesekan antara kelompok atau disertai dengan menegak minuman beralkohol. Sejatinya miras itu adalah minuman para bute, bukan minuman manusia. Ia mengingatkan, ogoh-ogoh melambangkan bute kale yang hendak dinetralkan. Oleh karena itu jangan sampai dalam praktiknya justru manusia yang bersikap seperti bute kale karena pengaruh emosi maupun minuman keras. Menurutnya jika pengerupukan dapat berlangsung tertib dan penuh kesadaran, maka pelaksanaan Nyepi keesokan harinya akan benar-benar terasa sipeng dan damai. Hati yang telah tenang akan memudahkan umat menjalankan catur berata penyepian dengan kusuk. Hakikat Nyepi adalah tenang, hening, dan merenung agar kembali meneng dan menuju sunia atau kekosongan. Dari situlah umat melakukan refleksi diri untuk menyucikan alam dan diri sendiri. Dengan semangat kebersamaan dan pengendalian diri, diharapkan rangkaian Hari Suci Nyepi tahun ini dapat berjalan aman dan damai, serta tetap menjaga nilai-nilai luhur tradisi Bali. Hendra, Bali TV. Polda Bali melalui Direktorat Intelijen dan Keamanan Ditintelkam terus memperkuat sinergi dengan pelaku usaha pariwisata di Nusa Penida dalam mendukung ketertiban perizinan, kepatuhan pajak daerah dan menjaga stabilitas keamanan pariwisata menjelang musim kunjungan wisatawan atau high season tahun 2026. Kegiatan sinergitas tersebut dilaksanakan pada hari Sabtu 27 Februari 2026 lalu di Kaspla Beach Club, Desa Kutampi Kaler, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung. Kegiatan kali ini melibatkan unsur pemerintah daerah, aparat keamanan, asosiasi pariwisata, dan sekitar 70 pelaku usaha akomodasi wisata. Dirintelkam Polda Bali yang diwakili Kasubdit 2 Ditintelkam dalam sambutannya menyampaikan apresiasi kepada seluruh peserta yang hadir. Ia juga menegaskan bahwa perkembangan pesat Pulau Nusa Penida sebagai destinasi wisata unggulan Bali harus diimbangi dengan pengawasan, kepatuhan administrasi, dan jaminan keamanan guna mewujudkan pariwisata yang berkualitas dan berkelanjutan. Dalam kegiatan tersebut, pemerintah Kabupaten Klungkung melalui Dinas Pariwisata memaparkan pertumbuhan kunjungan wisatawan yang meningkat signifikan dan potensi risiko pariwisata yang perlu diantisipasi bersama. Pemerintah daerah juga mensosialisasikan program pengawasan wisatawan melalui program Cakrawasi dan inovasi digital pengendalian wisatawan berbasis aplikasi One Gate One Destination. Dengan acara sinergitas terkait dengan sosialisasi aplikasi Cakrawasi. Dan kami dari Dinas Pariwisata Kabupaten Klungkung ini searah atau sejalanlah dengan rencana aplikasi kami terkait dengan One Gate One Destinasi. Sementara itu, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Klungkung menjelaskan bahwa realisasi investasi di Nusa Penida terus meningkat dalam periode 2023-2025. Namun demikian masih ditemukan sejumlah pelaku usaha yang belum melengkapi izin lanjutan meskipun telah memiliki nomor induk berusaha NIB. Pemerintah juga menegaskan penerapan perizinan berusaha berbasis risiko dan kemudahan pengajuan izin PBUMKM bagi pelaku usaha. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah BKPD Kabupaten Klungkung menambahkan bahwa sektor pariwisata Nusa Penida menjadi penyumbang pajak terbesar daerah yang kemudian dikembalikan dalam bentuk pembangunan infrastruktur. Pelaku usaha diimbau untuk tertib administrasi dan memanfaatkan sistem pembayaran pajak berbasis online guna meningkatkan pendapatan asli daerah. Ketua PRI Klungkung turut menyampaikan dukungannya terhadap program Cakrawasi sekaligus menyoroti masih adanya kendala regulasi yang dirasakan pelaku usaha. Oleh karena itu diperlukan pendampingan berkelanjutan agar proses perizinan berjalan lebih mudah dan tidak menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari. Dengan adanya acara ini tentunya saya senang sekali karena ini adalah wujud dari wujud dasar untuk menuju ke pariwisata yang berkualitas berkelanjutan. Karena apa? Karena dengan adanya sosialisasi seperti ini kita jadi lebih waspada terhadap tamu. Kegiatan juga diisi dengan sosialisasi teknis aplikasi Cakrawasi oleh tim teknis bersama PT Paisa Indonesia Maju sebagai upaya meningkatkan pengawasan dan pendataan aktivitas usaha pariwisata di wilayah Nusa Penida. Sebagai bentuk implementasi sinergi yang berkelanjutan, Dit Intelkam Polda Bali bersama pelaku pariwisata kembali melaksanakan kegiatan bakti sosial berupa aksi bersih-bersih pantai Crystal Bay pada Minggu 1 Maret 2026. Kegiatan yang dipimpin Kasubdit 2 Dit Intelkam Polda Bali AKBP Komang Reka Sanjaya tersebut melibatkan sekitar 200 peserta yang terdiri dari aparat keamanan, pelaku akomodasi pariwisata, dan masyarakat setempat. Selain aksi bersih pantai, kegiatan juga diisi dengan penyerahan dana punil kepada pura yang terdampak bencana longsor dan bantuan alat-alat kebersihan. Melalui kegiatan ini, Polda Bali berharap terbangun kolaborasi yang kuat antara aparat keamanan, pemerintah daerah, dan pelaku usaha pariwisata dalam menjaga kondusivitas Kamtibmas serta mewujudkan pariwisata Nusa Penida yang bersih, aman, dan berkualitas. Tim Liputan Bali TV. Kami akan segera kembali dengan informasi. Bertepatan Purnama Sase Kesange digelar Pemelaspas Balai Pemaruman Pura Alas Arum Batur. Minum kopi bisa dapat emas murni. Bisa dong. Menangkan 20 emas murni dari Kopi Luwak. Kumpulkan kopi luwak favoritmu, tata menjadi rangkaian yang menarik, foto atau video, upload ke sosial media, dan tag @kopiluwakofficial. Buruan kirim, jangan sampai ketinggalan. Kopi luwak dibuat dengan teknologi slow roasting yang diakui oleh BPOM. Harum nikmat aromanya menghadirkan kehangatan di bulan penuh berkah. Alhamdulillah, selamat menunaikan ibadah puasa. Kopi Luwak, pelopor kopi hitam yang nyaman diminum. Cat color dengan daya sebar yang luas, cepat kering, dilengkapi 39 pilihan warna. Kualitas dijamin terbaik. Cat color harga ekonomis. Puniki kematian disampun anak alit menek betapa kalau kebos mepandes utawi mesangi mesin drama antar ketua banyak Jakarta Selatan hari di Jakarta Selatan para pinangita miwah tokoh-tokoh umat ini emansipasi miwah penyarengan kerama istri saha angger cangin purikau wenten taler 6 TPS tani kaayahin oleh kerama istri inggian ring TPS 6
Pemirsa, bertepatan dengan Purnama Sase Kesange, dilaksanakan pemelaspas Balai Pemaruman Pura Alas Arum Batur, Desa Batur, Kabupaten Bangli. Upacara tersebut serangkaian karya pemelaspas Balai Pemaruman lan upacara Pejawali Sase Kesange. Pemelaspasan Balai Pemaruman dihadiri Gubernur Bali Wen Koster, Bupati dan Wakil Bupati Bangli, serta para undangan lainnya. Juru penyarikan alitan Alas Arum Batur Jero Widato didampingi dan Jero Lingsir Alas Arum Batur menyampaikan rangkaian upacara pada Purnama Sase Kesange di Pura Alas Arum Batur diawali Nunas Tirto Solas. Dilanjutkan Bakti Caru Resigana dan pemelaspasan dan ngenteglinggih Balai Pemaruman. Upacara tersebut dipuput ide penida empu nabe dari Geria Bongkase Badung dan Jero Balian Alas Arum Batur. Upacara pemelaspasan dilaksanakan karena telah rampung pembangunan Balai Pemaruman yang dikerjakan selama 2 tahun. Untuk pembangunan Balai Pemaruman menghabiskan biaya 2,9 miliar rupiah, berasal dari dana pemerintah provinsi, penggalian dana, dan punio dari berbagai kalangan. Sebelumnya kondisi bangunan Balai Pemaruman sudah mengalami kerusakan dan lapuk terutama pada bagian kayu karena termakan usia. Berdasarkan Paruman Pemucuk Pura Alas Arum Batur, Prajuru dan Kerama Penyungsung menyepakati untuk membangun kembali Balai Pemaruman yang baru, yang lebih kuat dan kokoh. Kang utawi napi mawinan puniki membangun anyar malih. Nah niki doaning puniki Balai Pemaruman sanerin punike taru ruwene puniki sampun pecah puniki. Adegan ruwene tiang-tiang ruwene adegan niki ring Bali sake ruwene punike alit raris ritar kala kena angin sami puniki sampun pecah raris sampun riot sekali Bali punika sinangga sengki ditiang iringang lingidane jero Lingsir Alas Arum jerih manahe puniki mangda nenten puniki kerubuhan antuk angin usia dari bangunan punika mawinan raris ditiang puniki pengomong Pura Alas Arum Batur sareng sami penyungsung ruwene sane makatah 1227 kakak ring Pura Alas Arum Batur puniki lan kasarengin antuk mekudang-kudang desa sane nyarengin minakadi Sri Batu, Tanggan Gunung, Malet Gusti, Guliang, miwasane siosan ditiang Parum. Ring sampune puru Parum sami puniki ikrama penyungsung Pura Alas Arum Batur puniki sumeken sepakat nangiang Balai Pemaruman puniki lan ngelantur ngarianang panitia ngelanturang proposal majeng ring guru risise pemekasne majeng ring Bapak Gubernur Bali. Puncak karya berlangsung pada Kamis 5 Maret 2026 yang akan diisi dengan upacara Ageng Karya Pujawali Kesange. Sebelumnya juga dilaksanakan sejumlah tahapan penting antara lain ngeruak, ngelantur, munggahang sunari, ngadegang, pengalang-alang, deg-degang, ingsah lan penyangling, mekarya sanganan suci. Pura Alas Arum Batur yang diempon oleh kurang lebih 1.227 kepala keluarga merupakan salah satu pura kayangan yang secara administratif terletak di Desa Adat Batur, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli, tepatnya di sebelah timur Pura Ulun Danu Batur. Pelaksanaan karya pemelaspasan dan Pujawali dapat berlangsung khidmat, sekaligus mempererat persaudaraan antar penyungsung. Upacara ini juga menjadi momentum menjaga keberlanjutan tradisi serta memperkuat nilai-nilai spiritual dan kearifan lokal masyarakat di Desa Adat Batur. Yana dan Mastika, Bali TV. Komandan Korem 163 Wirasatya, Brigadir Jenderal TNI Ide Idewa Agung Hadi Saputra SH bersama sekitar 100 personil TNI melaksanakan kegiatan ngayah di Pura Alas Arum Batur, Desa Adat Batur, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli pada hari Jumat 27 Februari 2026. Ngayah dilakukan serangkaian karya pemelaspas Balai Pemaruman dan upacara Pujawali Sase Kesange Sake 1947 tahun 2026 Masehi. Kegiatan tersebut merupakan bagian dari bakti sosial sekaligus bentuk sinergitas TNI dengan masyarakat adat dalam mendukung persiapan rangkaian upacara keagamaan di pura setempat. Kunjungan dipimpin langsung oleh Danrem Brigjen TNI Ide Idewa Agung Hadi Saputra yang turut berbaur bersama prajurit dan keramo dalam kegiatan pembersihan areal pura
penata lingkungan dan membantu persiapan sarana upacara yang akan dilaksanakan dalam waktu dekat. Dalam kesempatan tersebut, Danrem Brigjen TNI Ide Idewa Agung Hadi Saputra menyampaikan bahwa kegiatan ngayah merupakan bagian dari kepedulian TNI terhadap pelestarian adat, budaya dan tempat suci umat Hindu di Bali. Melalui kegiatan ngayah ini, Koram ingin menunjukkan bahwa TNI hadir di tengah masyarakat tidak hanya dalam tugas pertahanan dan pengamanan, tetapi juga dalam kegiatan sosial dan keagamaan. Ini adalah bentuk pengabdian serta upaya mempererat hubungan dengan masyarakat. Di mana kami kemarin mendapat uleman, awal mulanya mendapat uleman atau undangan dari Dane Penglingsir Diki. Kemudian dengan dasar uleman itu saya bertanya kepada Dane, apa pekerjaan yang saya ingin bisa lakukan untuk ngayah di Pura Alas Arum. Akhirnya disampaikan ada pekerjaan, coba direncanakan tanggal berapa saya bisa melaksanakan kegiatan ngayah di Pura Alas Arum. Disampaikanlah tanggal 27. Saya minta tanggal 27 bisa nggak? Karena 27 ini nilainya 9. Kemudian terjadilah kesepakatan tanggal 27 ngayah, diberikan saya pekerjaan-pekerjaan yang bisa saya kerjakan. Salah satu contohnya mungkin masang pengangge. Kemudian dan yang lain-lainnya terkait dengan pelaksanaan kegiatan Melaspas di tanggal 3 nantinya. Pemucuk Pro Alas Arum Batur, Jurulingsir Alas Arum didampingi oleh Manggala Prawartaka Karya, Guru Nyoman Surata menyampaikan apresiasi atas kehadiran Danrem beserta jajarannya. Pemucuk Pro Alas Arum Batur menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas kehadiran Danrem 163 Wirasatya beserta jajaran. Partisipasi TNI dalam kegiatan ngayah ini memberikan dukungan moral dan semangat tersendiri bagi Kramo dalam menjaga kebersihan dan kesucian pura menjelang pelaksanaan upacara. Pada hari ini sampun ngayah bersama-sama dengan Kramo penyungsung Pura Alas Arum Batur dengan berbagai kegiatan dan aktivitas yang telah dilakukan oleh rombongan Pak Danrem dan Pak Dandim, baik ada yang bersama-sama kerja bakti membawa bahan bangunan, membawa alat upakara, dan juga ada langsung mebat, dan juga ada masang pengangge, dan yang lainnya. Nah, oleh karena itu, pada hari ini bisa mempercepat penyelesaian persiapan daripada pelaksanaan upacara Pemelapas Balai Pemaruman dan juga pelaksanaan Puja Wali Sasi Kesanger di tahun 2026. Kegiatan berlangsung tertib dan penuh kebersamaan, serta ditutup dengan persembahyaan bersama sebagai bentuk rasa syukur. Momentum ini diharapkan dapat semakin memperkuat sinergi antara aparat TNI dan masyarakat dalam menjaga harmoni kehidupan beragama serta pelestarian kearifan lokal di Bali. Humas Batur melaporkan. Ratusan masyarakat Buleleng turun ke pesisir dalam aksi gerakan Bali Bebas Sampah. Kegiatan ini digelar serentak di 7 titik pantai sebagai dukungan terhadap program Indonesia Asri yang dicanangkan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Aksi bersih pantai dipusatkan di Pantai Kampung Baru dan melibatkan unsur pemerintah, TNI, Polri, pelajar hingga komunitas lingkungan. Selain di kawasan pantai, 148 desa se-Kabupaten Buleleng juga menggelar kegiatan serupa di wilayah masing-masing. Bupati Buleleng Inyuman Sujitra menegaskan gerakan ini akan dilakukan secara berkelanjutan sebagai bentuk komitmen menjaga laut dan lingkungan. Sampah yang terkumpul dipilah dan diangkut ke TPA Bengkala untuk pengelolaan lebih lanjut. Melalui kolaborasi pemerintah dan masyarakat, Bupati Buleleng menegaskan komitmennya mewujudkan daerah yang bersih, sehat, dan lestari. Yasri Yuli, Bali TV. Menko Pangan tegaskan beras impor 1.000 ton dari Amerika Serikat hanya beras khusus. Kami segera kembali dengan informasinya.
minum kopi bisa dapat emas murni. Bisa dong. Menangkan 20 emas murni dari Kopi Luwak. Kumpulkan kopi luwak favoritmu, tata menjadi rangkaian yang menarik, foto atau video, upload ke sosial media, dan tag @kopiluwakofficial. Buruan kirim, jangan sampai ketinggalan. Kopi luwak dibuat dengan teknologi slow roasting yang diakui oleh BPOM. Harum nikmat aromanya menghadirkan kehangatan di bulan penuh berkah. Alhamdulillah. Selamat menunaikan ibadah puasa. Kopi Luwak, pelopor kopi hitam yang nyaman diminum. Pihak bandara telah melayani sebanyak 192.284 penumpang baik domestik maupun internasional. Suprapto mengatakan dari kunjungan wisatawan mencapai 3.000 pengunjung per hari tersebut. Ini mengacu pada perdagangan harga gabah yang juga semakin mahal saat ini. Kondisi itu pun membuatnya tidak maksimal memenuhi permintaan pasokan beras berkelangka dengan dan loyalitas anggota Linmas. Hadir dalam kegiatan pelatihan dan pembekalan tersebut, Pemirsa, Menko Pangan Zulkifli Hasan membantah beras impor dari Amerika Serikat 1.000 ton merupakan beras pangan untuk konsumsi masyarakat umum. Ia menyebut beras impor tersebut merupakan beras khusus yang diperuntukkan bagi segmen tertentu dan tidak dijual bebas di pasar domestik. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan angkat bicara terkait impor 1.000 ton beras dari Amerika Serikat yang merupakan bagian dari perjanjian dagang antara pemerintah Indonesia dan Amerika Serikat. Zulhas menegaskan rencana impor tersebut bukan untuk konsumsi umum masyarakat Indonesia, melainkan masuk kategori beras khusus dan diperuntukkan bagi segmen tertentu. Ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta pada Senin 2 Maret, Zulhas menjelaskan bahwa komoditas beras dari negeri Paman Sam tersebut memiliki segmentasi pasar dan fungsi yang sangat spesifik. Menurutnya, impor beras khusus memang lazim dilakukan dalam kerjasama dagang internasional dengan sejumlah negara. Zulhas mencontohkan impor beras khusus dari Jepang yang umumnya digunakan di restoran Jepang. Selain itu, beras khusus memiliki harga yang jauh lebih tinggi, yakni mencapai 100.000 per kilogramnya sehingga tidak kompetitif di pasar umum. Zulhas pun menjamin pemerintah tidak akan mengimpor beras pangan karena stok pangan khusus beras dalam negeri saat ini sangat mencukupi bahkan surplus. Seperti Jepang itu kan ada beras Jepang, ada basmati ya, disebut beras khusus ya. Nah, kalau beras khusus ada juga beras buat orang yang kena gula gitu. Nah, kita yang jelas bukan beras yang buat makanan kita ya. Jadi berbeda jenisnya ya, Pak? Kalau beras khusus ya memang ada, termasuk perjanjian kita dengan Jepang kan ada beras Jepang tuh. Yang buat restoran-restoran Jepang kan dia berasnya khusus mendatangkan dari sana. Ya itu kita boleh ya. Di kita nggak bisa produksi sendiri Pak emang Pak? Mahal itu 100.000 lebih 1 kilo kan. Iya, siapa mau beli kan? Yang beli kan yang makan di restoran Jepang aja kalau yang Jepang kan gitu. Lebih murah impor ya Pak? Bukan mahal harganya ya. Kayak beras Jepang itu 100.000 kan 1 kilonya ya. Di pertemuan Pak? Impor beras ini merupakan bagian dari kesepakatan dagang tarif imbal balik dengan Amerika Serikat. Dalam dokumen Agreement of Reciprocal Trade ART disebutkan bahwa Indonesia akan mengimpor komoditas pertanian senilai 4,5 miliar dolar AS. Salah satu komoditas tersebut adalah beras dengan total 1.000 ton beras per tahun. Beras ini meliputi gabah, beras lepas kulit, beras putih, dan beras pecah atau menir. Juli Suwarte dan Ketut Sumadiase melaporkan.
Presiden Prabowo menyebut dan menegaskan bahwa Indonesia dibangun oleh seluruh anak bangsa. Menurut Prabowo, gelaran bertajuk Harmoni Imlek Nusantara menekankan keberagaman adalah pondasi utama yang menjadikan Indonesia sebagai negara yang kuat dan bermartabat. Karena itu, Prabowo menyebut perbedaan bukan hal yang perlu dikhawatirkan, melainkan harus dirawat. Presiden Prabowo Subianto mengatakan Indonesia merupakan bangsa besar yang tidak takut akan perbedaan. Kepala negara menyampaikan ini dalam video sambutan perayaan Imlek Festival 2577 Kongzi pada Sabtu malam 28 Februari 2026. Prabowo mengatakan Imlek tahun ini yang bersamaan dengan Ramadan serta Hari Suci Nyepi bukan hanya perayaan tradisi, melainkan juga momentum untuk memperkuat persaudaraan dan persatuan. Menurutnya Indonesia tidak dibangun oleh satu suku saja atau satu golongan saja, akan tetapi oleh seluruh anak bangsa. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air yang merayakan Imlek, yang saya cintai dan yang saya hormati, dimanapun saudara berada. Saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, atas nama pribadi dan atas nama pemerintah Republik Indonesia, saya ucapkan selamat Tahun Baru Imlek 2577, Tahun Kuda Api, Gongsi Fat Chai. Tahun Baru Imlek bukan hanya perayaan keagamaan. Imlek adalah momentum kebangsaan, persaudaraan dan persatuan. Perayaan Imlek 2026 ini dengan tema Harmoni Imlek Nusantara mencerminkan jati diri bangsa kita sebagai bangsa yang besar karena keberagaman, kuat karena persatuan, dan tegak karena kebersamaan. Perayaan ini bukan hanya menampilkan tradisi dan budaya. Perayaan ini menegaskan nilai gotong royong, solidaritas dan nilai kemanusiaan. Imlek Festival 2026 adalah perayaan yang menegaskan bahwa Indonesia tidak dibangun oleh satu suku saja atau satu golongan saja, tetapi oleh seluruh anak bangsa. Perayaan Imlek tahun ini memiliki makna yang sangat dalam. Imlek hadir berdampingan dengan bulan suci Ramadan umat Islam. Ini adalah wajah asli Indonesia. Berbeda tapi rukun, beragam tapi satu tujuan. Saudara-saudara sekalian, Indonesia adalah bangsa besar. Bangsa besar tidak takut pada perbedaan. Bangsa besar justru merawat perbedaan sebagai kekuatan. Penyelenggaraan Imlek Festival 2026 ini yang berlangsung di berbagai kota di seluruh Indonesia, mulai dari Medan, Palembang, Batam, Bogor, Semarang, Solo, Surabaya, Pontianak, Singkawang, Makassar, dan Manado. Harmoni ini hidup di seluruh Nusantara. Ini bukti bahwa persatuan Indonesia bukan hanya slogan. Persatuan Indonesia adalah kenyataan. Harmoni Imlek Nusantara adalah simbol bahwa masa depan bangsa ini dibangun oleh kebersamaan, oleh kerja keras, oleh persatuan dan keberanian untuk berdiri sebagai satu bangsa. Mari kita songsong tahun baru ini dengan optimisme, dengan keberanian, dengan tekad untuk membawa Indonesia menjadi bangsa yang adil, makmur, dan bermartabat. Saya berharap tahun baru kuda api ini membawa keberkahan, kesehatan, kedamaian, dan harapan baru bagi kita semua. Gongsi Fat Chai. Dari Jakarta, Juli Suwate dan Ketut Sumadiasa melaporkan. Pemirsa jangan beranjak dulu, kami segera kembali dengan laporan 3 ogoh-ogoh zona 7 berjuang tembus Puspem Badung.
sebar yang luas, cepat kering, dilengkapi 39 pilihan warna. Kualitas dijamin terbaik. Cat Color, harga ekonomis. Musim hujan tiba, bencana banjir bisa mengancam jika kita tidak waspada. Kebiasaan buruk seperti membuang sampah sembarangan bisa menyumbat aliran air. Kita bisa mencegah banjir dengan bergotong royong, menjaga selokan bersih, dan menanam pohon. Siaga di musim hujan, jaga lingkungan kita. Bersama, kita bisa terhindar dari banjir. This indicate that Bali has recovered after the COVID-19 pandemic and has become the main destination for world tourists. However, Balinese menu choices are also getting richer, such as Sam-Sam Guling, Tukuah Balung, and Hawar Babi. Although many restaurants serve similar menus made from pork, dog, they leave behind telltale characteristics and fragments of DNA circulating in the blood, called cell-free DNA. Pemirsa, 3 ogoh-ogoh terbaik dari zona 7 Kuta Selatan berhasil menembus babak final Badung Saka Fest 2026. Namun perjuangan mereka menuju pusat pemerintahan Kabupaten Badung Puspem Badung tidaklah mudah. Sejak Senin malam 2 Maret hingga Selasa dini hari 3 Maret 2026, para seketeruna berjibaku mengawal karya terbaik mereka. Ogoh-ogoh dari masing-masing banjar mulai bergerak sekitar pukul 21.00 WITA menuju titik kumpul di dekat kantor Camat Kuta Selatan. Dari banjar masing-masing, ogoh-ogoh yang diangkut dengan towing sudah mengalami rintangan berupa pohon, kabel, dan hujan. Setelah ketiganya berkumpul tepat sekitar pukul 00.30 WITA, iring-iringan melanjutkan perjalanan panjang menuju Puspem Badung. Rintangan yang sama dialami di tengah perjalanan. Kabel utilitas yang melintang rendah, ranting pohon di sepanjang jalan, hingga hujan deras disertai angin kencang menjadi ujian berat. Beberapa bagian struktur ogoh-ogoh bahkan patah akibat tersangkut kabel dan terbentur ranting. Meski demikian, mereka tetap semangat untuk sampai di Puspem Badung. Untuk perjalanan pembawaan ogoh-ogoh itu dari Banjar menuju di Sadat Kamjal itu mulai kita start itu dari jam 8:30 malam. Jalan dari Sadat menuju Puspem lumayan kendalanya. Pertama dari kabel-kabel yang melintang yang berada di wilayah Nusa Dua. Terus yang kedua itu ada pohon-pohon yang masih belum ditebang di daerah Imam Bonjol. Sampai akhirnya karena kita sampainya sekitar jam 6:30 itu setelah di Batu Kandik, itu yang membuat kemacetan karena orang-orang pada lalu lalang. Ada beberapa apa yang rusak? Jari sama ekor. Nanti sebelum pementasan pasti kita lakukan perbaikan-perbaikan kebetulan kita bawa alat-alat, kita maksimalkan sebelum pementasan. Jadi perjalanan cukup seru sebenarnya. Cuman ya beberapa kendala seperti hujan, angin, tadi sempat kena badai di Kargo Permai. Jadi selain dingin, cuaca dingin dan juga mobil karena sudah pagi, mobil sudah mulai banyak. Kita cukup hati-hati juga, dan hujan angin membuat ogoh-ogoh tuh goyang cukup keras, jadi cukup harap-harap cemas. Selebihnya sih proses kita saran STT, saran Kramo Banjar, kita juga di sini melibatkan Kramo Banjar. Itu ada lengan yang paling atas itu patah kena kabel. Cuman ya mungkin orang Bali mengatakan ya, Bali lebih agat. Agat belum ya enggal agat gitu sing bentuk kabel ini. Kami kumpul di lapangan Desa Pecatu dari jam 8 malam dan keberangkatan kami itu jam 9 sudah jalan. Untuk sebelum itu kita
juga kumpul di kantor camat Kuta Selatan itu jam 12 malam. Jadi kita berangkat untuk ke Puspom Badung itu dari jam 12 malam sampai di sini itulah jam 6 pagi. Di mana ada kendala yang tentu saja banyak kendala di perjalanan karena ogoh-ogoh yang kami bawa itu cukup tinggi, yaitu pertama adalah kabel listrik yang terlalu pendek, dan itu adalah pepohonan di pinggir jalan yang banyak rimbang. Itu yang kedua adalah angin kencang dan hujan deras yang dari semalam sampai pagi. Sampai di Puspom pun kita masih hujan-hujanan, tapi astengkara untuk ogoh-ogoh sampai Puspom Badung masih aman dan masih berdiri dengan kuat. Ketiganya mengaku harus berpacu dengan waktu melakukan restorasi atas kerusakan yang terjadi selama perjalanan. Mengingat jadwal pentas sudah di depan mata, ST Bona Kusuma Banjar Pekanbaru dijadwalkan tampil pada Sabtu 7 Maret 2026. Di hari yang sama, ST Bakti Dharma Banjar Kangin Pecatu juga akan naik panggung. Sementara ST Astioga Sentana Banjar Menese Desa Adat Kampial Kelurahan Benua akan tampil pada Minggu 8 Maret 2026. Semangat pantang menyerah para Yuwanot Kuta Selatan ini menjadi bukti bahwa ogoh-ogoh bukan sekedar karya seni, melainkan simbol kebersamaan, kreativitas, dan pengorbanan. Indrawan dan Edi, Bali TV. Perayaan Cap Gomeh diwarnai tradisi tolak bala atau Ciswak yang digelar di kelenteng Lingkuan Kiong di eks Pelabuhan Buleleng. Ritual yang diikuti puluhan umat Tridharma ini dilaksanakan sebagai bentuk permohonan keselamatan serta perlindungan dari berbagai mara bahaya. Sejak pagi hari, umat memadati halaman kelenteng Lingkuan Kiong Singaraja untuk mengikuti rangkaian persembayangan Ciswak. Ritual ini dipimpin oleh rohaniawan dengan pembacaan doa-doa keselamatan dan pembakaran hiu. Menurut pengurus kelenteng Lingkuan Kiong, Gunadi, Ciswak merupakan tradisi turun-temurun masyarakat Tionghoa yang bertujuan menolak bala serta membersihkan energi negatif. Jadi saatnya kuda api ini ada yang juga seperti tahun-tahun sebelumnya, ada yang istilah ciong. Ciong itu artinya, jadi show yang kita miliki itu kurang serasi dengan show yang tahun ini. Sementara salah seorang peserta Ciswak, Lim Chunwa mengatakan rutin mengikuti acara Ciswak. Ia berharap agar diberi kesehatan dan panjang umur. Diberikan kesehatan, panjang umur, tentang dalam rumah tangga, itu aja. Enggak lah, setiap hari, setiap ada siswa, kalau udah ciong, setiap saya siswa. Itu sudah tradisi buat keluarga saya. Dalam prosesi ini, umat membawa berbagai persembahan seperti buah-buahan dan kue sebagai ungkapan syukur dan harapan akan kehidupan yang lebih harmonis. Yasri Yuli, Bali TV. Pemirsa, dalam rangka menyambut Hari Suci Nyepi, Panitia Nasional Perayaan Hari Suci Nyepi yang berkolaborasi dengan Panitia Nyepi DKI Jakarta menggelar aksi donor darah di Gedung Dharma Sevanam, Pura Aditya Jaya, Rawamangun, Jakarta Timur. Aksi donor darah bagi masyarakat merupakan wujud implementasi kepedulian antar sesama sesuai ajaran suci Vasudhaiva Kutumbaka. Dalam rangka menyambut Hari Nyepi, Panitia Nasional Perayaan Hari Suci Nyepi yang berkolaborasi dengan Panitia Nyepi DKI Jakarta menggelar kegiatan aksi donor darah yang berlokasi di Gedung Dharma Sevanam, Pura Aditya Jaya, Rawamangun, Jakarta Timur. Salah satu koordinator bidang pelayanan kesehatan dan bakti sosial, Inyoman Suartano, mengatakan aksi donor darah adalah proses menyumbangkan darah untuk transfusi yang dapat menyelamatkan hingga 3 nyawa per donasi. Dengan manfaat kesehatan jantung, menurunkan kolesterol jahat, serta mendeteksi penyakit serius. Manfaat donor darah tidak hanya membantu menyelamatkan hidup penerima donor, tetapi juga dapat dirasakan oleh orang yang mendonorkan darahnya. Jika berniat untuk mendonorkan darah, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh pendonor, mulai dari usia hingga kondisi kesehatan. Inyoman Suartano mengatakan aksi donor darah bagi masyarakat merupakan wujud implementasi kepedulian
antar sesama sesuai ajaran Suci Vasudewa Kutumbakam. Nasional berkolaborasi dengan Panitia Nyepi DKI. Kali ini menggelar kegiatan bakti sosial yang salah satunya pada pagi hari ini adalah donor darah. Ya. Donor darah ini sudah secara rutin dilakukan, yang pasti dari setiap tahun, tetapi setiap beberapa bulan itu pasti ada donor darah. Khususnya di bulan puasa ini, Panitia Dharmasabdi Nasional itu memang mengkhususkan karena saat puasa saudara muslim kita tidak bisa melakukan donor. Ya. Targetnya dari PMI adalah 150 kantong. Dengan jumlah pendaftaran calon donor adalah 200. Maka itu asumsinya nanti 150 kantong dari PMI itu habis lah nanti. Terpenuhi ya Pak ya? Nah, ini adalah bentuk daripada antusias, kepedulian dari umat Hindu terhadap kondisi kemasyarakatan tentang kebutuhan darah dari PMI. Ya mudah-mudahan ini menjadi sebuah kebiasaan, menjadi suatu kegiatan yang rutin buat kita, itu sehingga kita bisa membantu sesama kita. Jadi menjadi role model ya Pak ya? Ya, gitu. Pak, apa manfaat Pak yang bisa diterima Pak dengan mendonor darah ini Pak? Manfaatnya banyak sekali. Ini kan donor darah ini kan kegiatan kemanusiaan. Ya sesuai dengan tema kita, Wasudewa Kutumbakam itu secara nasional diangkat, diingatkan kepada kita semua bahwa kita ini adalah saudara, jadi satu bumi. Jadi kita harus peduli dengan kondisi sesama. Salah satunya donor darah itu. Darah kita yang kita sumbangkan itu bisa menyelamatkan umat manusia dan itu mempererat rasa persaudaraan baik secara lintas agama, secara kemanusiaan maupun memperkuat kebangsaan kita. Terkait pemberian darah ini adalah memberikan hal positif ya terkait dengan kemanusiaan. Jadi bagaimana kita ya dalam berbagi ya untuk kemanusiaan dan tadi itu konsep di Takarana bagaimana hubungan kita manusia dengan Tuhan, manusia dengan alam sekitarnya dan manusia dengan sesama manusia. Lihat Foto Maharianta sebagai keluarga besar yang tinggal di bumi ini yang dalam keadaan Ibu Nyoman Rai, Ibu Nyoman Rai. Dari Jakarta, Julius Wata dan Ketut Sumadiasa melaporkan. Dan kini kami sampaikan informasi perakiraan cuaca untuk kabupaten kota di Bali. Seputar Bali bersama Minyak Kapun Gandapati Usada Bali, keluarga sehat. Update terus informasi Anda dengan subscribe dan like YouTube channel Bali TV @News Bali TV. Mewakili redaksi yang bertugas, saya Madi Sukaden Karang pamit undur. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa. Om Santi 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 Om.